Halo CS Onlineku, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue tentunya akan share bagaimana caranya membuat pizza homemade yang enak dan bikin nagih tentunya ya. Simak video berikut ini. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti biasa ya. Pertama, ada tepung cakra kembar, ada juga gula, ada vermifan, kemudian ada blue band, ada perfetto mozzarella, ada juga 2 bungkus denkau yang dicairkan. Kemudian ada 1 butir kuning telur, ada juga bawang bombay iris, ada juga jamur kancing, dan juga burger beef slice, ada juga jagung manis, kemudian mayones dari Mama Suka, ada juga oregano ya. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bikin saus merahnya dulu ya. Yang pertama masukkan 1 sendok makan blue band. Kemudian setelah cair kita masukkan bawang bombaynya. Kita aduk-aduk seperti biasa sampai mengeluarkan aroma sedap ya. Mantap. Kita aduk-aduk sampai betul-betul mengeluarkan aroma bawang bombay ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan saus bolognese sebanyak 50 ml. Nah, ini sebenarnya dikira-kira aja sih guys ya, bisa lebih atau bisa kurang tergantung dari jumlah pizza yang Anda buat, kamu buat maksudnya. Nah, selain itu juga kita tambahkan 1 sendok makan kecap Del Monte atau 50 ml Del Monte saus ya. Kita aduk-aduk lagi. Kenapa sih ini kok sausnya di-combine? Karena percaya atau tidak maksudnya, ini rasanya akan mantap sekali guys. Kalian wajib nyoba ya. Ini perpaduan antara saus bolognese dan juga Del Monte-nya. Enak banget. Nah, kalau misalkan kekentalan nih guys ya, kita tambahkan air secukupnya. Dan juga jangan lupa ditambahkan gula setengah sendok makan. Ya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Well, tugas yang pertama sudah selesai. Kita beralih ke tugas yang kedua. Kita membuat adonan pizza. Yang pertama kita siapkan dulu cairan vermifan ya. Seperti biasa, cairan ini adalah berfungsi untuk mengembangkan sebuah adonan. Karena kita akan membuat pizza, bagaimana pizza ini supaya mengembang, kemudian supaya empuk ya. Kita siapkan dulu vermifannya. Ini vermifannya menggunakan 2 sendok makan dan campuran 1 sendok makan gula ya. Aduk terus hingga berbusa. Nanti hasilnya diaduk-aduk beberapa saat, didiamkan, nanti berbusa seperti ini guys ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah berbusa kita siapkan nih bahan-bahan adonannya seperti 500 gram cakra kembar. Kemudian kita juga menyiapkan lain-lain ya. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan ini kalian bisa langsung lihat di laman deskripsi. Itu udah lengkap banget ya, takaran-takarannya, kemudian cara pembuatannya seperti apa, sudah lengkap ya. Nah, ini juga kita pisahkan terlebih dahulu 1 butir kuning telur ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan gula putih dan juga 1 sendok teh garam ya pemirsa ya. Waduh, pemirsa berasa di TV nih. Nah, selanjutnya kita juga memasukkan cairan vermifan yang sudah berbusa tadi ya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk-aduk guys sampai betul-betul teraduk dengan rata ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tadi 2 bungkus denkau bubuk yang sudah dicairkan dengan air 300 ml ya. Masukkannya secara perlahan dan tentunya diaduknya ini betul-betul dengan kekuatan Dragon Ball supaya kalis guys. Nah, ini jangan lupa tadi kan kita udah mencairkan 100 gram margarin cair nih. Kita masukkan secara perlahan ya. Kita masukkan secara perlahan.
sedikit-sedikit sampai semuanya tertuang ke dalam adonan yang sedang kita buat ya. Sama seperti tadi, kita aduk-aduk sampai betul-betul merata guys ya. Oke, sebelumnya kalian harus siapin dulu nih tenaga effortnya, atau enggak mungkin musik-musik yang menemani kalian ketika kalian membuat makanan di dapur ya, karena ini cukup lumayan lama proses pengolahannya ya, apalagi ketika kita membuat adonan, kita memang harus betul-betul menggunakan tenaga menekan adonan ini hingga ke ubun-ubun ya kan. Pokoknya ini betul-betul diaduk sampai benar-benar kalis. Kalau perlu dipukul-pukul gini guys ya. Nah, tujuannya apa sih? Kok sampai dilempar-lempar gitu dengan kekuatan keras ya? Dengan kekuatan yang supervisor itu tuh kayak kenapa gitu? Karena guys, percaya atau tidak, kalian tuh wajib mempraktekannya ya. Kalau misalkan si adonan ini dilempar gitu ya dengan kekuatan yang super mega lagi, pokoknya dengan kekuatan yang cukup besar, ini akan memudahkan adonan tersebut cepat kalis guys ya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul kalis ya. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau sudah kalis seperti ini nih guys, ini tandanya sudah selesai, dan kita tutup dengan lap yang sudah dibasahin. Ini harus basahin ya. Nah, sekitar 30 sampai dengan 35 menit setelah mengembang gini, baru deh kita masukkan ke dalam loyang ya. Kita bentuk adonannya ke dalam loyang. Kalian terserah mau pakai loyang yang kotak atau ke loyang yang bulat ya. Masih sama, dilempar-lempar, kemudian kita bentuk shape-nya ya sesuai dengan selera kita. Biasanya sih kalau pizza kan bulat ya, kita bikin bulat aja guys ya. Nah, ini kalau misalkan pakai loyang bulat juga bisa. Kita bikin bentuknya menyerupai pizza yang ada di resto-resto guys ya. Biasanya kan bulat nih. Ya udah, kita hanya bikin ya. Nah, setelah dicetak gini guys, ini jangan langsung dikasih topping ya guys ya. Didiamkan dulu selama 10 sampai dengan 15 menit. Karena ini adonannya biarkan mengembang terlebih dahulu. Setelah mengembang seperti ini, gendut-gendut gini nih guys ya, lihat. Nih, kita kan bikin 3 nih. Setelah gendut kayak gini, baru kalian tambahkan dengan topping-topping yang sudah kalian siapkan ya. Dimulai dari yang pertama. Lapisan pertama kita ini menggunakan saus merah yang sudah kita masak tadi ya. Kita olesi ke seluruh permukaan pizzanya. Kemudian setelah ini apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebetulnya untuk pengisian topping sendiri itu tergantung ya. Kalian mau misalkan pengen menambahkan topping seperti di Pizza Hut atau di tempat-tempat pizza lainnya boleh ya, supaya terkesan creepy ya, atau menyesuaikan dengan selera kalian. Kalau aku sih di sini untuk pinggirannya aku pakai irisan sosis guys ya. Nah, setelah itu kita juga pakai beef burger slice. Kita pakai 5 ya guys ya di tengah-tengahnya. Selain itu juga kita pakai jamur kancing. Ini untuk topping-toppingnya bisa dibeli di supermarket atau di minimarket terdekat ya guys ya. Setelah itu kita tambahkan juga jagung sebagai salah satu topping yang melengkapi pizza pada kali ini. Selain itu kita pakai keju mozzarella nih, supaya si keju ini bisa meleleh-leleh gitu guys. Jadi kalau misalkan lagi digigit itu kayak melulur gitu guys ya, berasa kayak lagi mainin permen karet gitu guys. Pokoknya mantap dah. Selanjutnya setelah pakai keju, kita tambahin, ini sih sebenarnya perpaduan antara keju mozzarella yang tadi sama keju Kraft Quick Melt.
Nah, setelah dipakein keju, kita pakein ini guys, ya, mayones. Mayones yang kita gunain itu tadi dari Mama Suka. Oke, kalau misalkan kejunya kayak kurang, kita tambahin aja ya. Nah, setelah itu kita pakai oregano supaya makin sedap dan makin mantap pokoknya, ya. Dan ini hasilnya. Setelah selesai memberikan topping, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam oven. Kita oven selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, ketika sudah 30 menit, ini juga tolong ya ketika di oven itu, ketika menit ke-25 itu dicek aja secara berkala ya. Untuk tingkat kematangannya itu tergantung dari kalian. Kalian lebih selera kemana ya. Nah, setelah 30 menit dalam suhu 200 derajat, ini nanti kalian bisa langsung menikmatinya ya.